bin Tulun, Pak. Ahmad bin Tulun ini, Bu, punya pribadi yang aneh, Pak. Kalau tiba dia baik, dia bisa seperti malaikat sifatnya. Tapi bila dia jahat, cukup banyak manusia yang menentang dia, dia bunuh. Jadi ada dua kepribadian berbeda dalam diri Ahmad bin Tulun ini. Dan tidak ada ulama waktu itu yang cukup kuat untuk berani menasihati dia. Tetapi ternyata, Bu, ada seorang ulama yang bernama Ahmad bin Banan yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Ahmad bin Tulun yang sudah terlewat batas ini. Maka dia berani untuk berhadapan dengan Ahmad bin Tulun kemudian menasihati. Jadi dia katakan kepada Ahmad bin Tulun ini, "Tuan, bertakwalah engkau kepada Allah. Yang kau lakukan ini merupakan satu kezaliman yang besar, yang sangat merugikan umat. Sementara kau orang Islam. Kenapa kau bersikap seperti ini?" Jadi kata Ahmad bin Tulun, "Berani betul kau bicara seperti ini kepada aku. Baru kau orang yang berani menentang aku." Kata Ahmad bin Banan, "Aku bukan menentangmu. Aku hanya menjalankan apa yang dikatakan Rasulullah. Jihad yang paling besar adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Karena ini sudah banyak dia membunuh orang. Cuman itulah, Pak, kalau kita lihat dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun aja yang udah segitu jahatnya, pesan Allah kepada Nabi Musa apa? Datanglah engkau kepada Fir'aun, berlemah lembutlah kepadanya. Jadi kalau mau menasihati pemimpin itu bukan di tempat macam ini, Pak, bukan di mimbar seperti ini. Jadi dulu ada namanya Harun al-Rasyid, seorang khalifah juga. Jadi ada ulama, Pak, menasihatinya kasar, Pak. Dengan memaki-maki dia katakan, sedangkan Firaun aja yang udah segitu jahatnya, sebanyak itu dia bunuh orang. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berlemah lembut kepadanya. Aku belum sejahat Firaun ini lagi. Pelan-pelan aja lah nyampaikan. Kecuali aku sudah macam Firaun, berlebih dari Firaun, anda apa dikasar-kasar. Sebetulnya ini cara, Pak, ini etika sebenarnya. Dalam Al-Quran kita diajarkan seperti itu. Nah begitu juga Ahmad bin Banan ini, Pak, menasehati Ahmad bin Tulun tidak depan orang ramai. Betul-betul sendiri dia datang, Pak. Ibaratnya mati dia langsung hilang, nggak akan ada yang tahu, Pak. Makanya dia berani mengatakan, aku menasehati engkau, ingin menyampaikan kepada engkau bahwa Rasulullah mengatakan jihad yang paling besar menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Kata Ahmad bin Tulun, aku tunggu sampai malam. Kalau belum terucap maaf dari mulut kau, kau akan aku hukum. Nah, jadi memang inilah resiko para ulama pada masa lalu, Pak. Menyampaikan dengan penuh kesantunan, tapi justru diancam bunuh. Kata Ahmad bin Banan, aku rasanya tidak mempermalukan kau. Aku datang secara pribadi dengan kau, berbicara kita berdua, dan aku tidak mengungkapkan ini di hadapan khalayak ramai. Dan apakah aku salah mengatakan ini kepadamu? Nah, pokoknya tengok kau, sampai malam kau belum minta maaf, kena kau sama aku. Nah, jadi ulama itu yang berpegang teguh kepada tali agama Allah ini berat risikonya, Pak. Berat risikonya. Kalau kita mengingat lagi Kemal Atatürk, presiden Turki yang pertama yang menghancurkan khilafah Islamiyah, Utsmaniyah. Itu tuh hampir sama, Pak, dengan Ahmad bin Tulun ini, Pak. Jadi begitu dijadikannya Turki itu negara sekuler, mulailah perempuan tidak harus memakai jilbab. Minum-minuman dibolehkan. Bercampur baur laki-laki dan perempuan dibolehkan. Jadi peran ulama itu sudah semakin tersingkir, Pak, pada saat Kemal Atatürk memimpin. Jadi ketika agama ini disuruh akal yang mengendalikan, ini akibatnya, Pak. Dia agama ini tidak bisa pakai rasa, Pak. Dia harus
ikut dalil itu sebetulnya, tidak bisa ikut rasa. Berapa banyak Kemal Atatürk membunuh para ulama di Turki? Banyak, Pak. Tapi apa kata Rasulullah? Ada 2 dosa yang disegerakan di dunia ini bagi 2 orang. Yang pertama orang yang memutuskan hubungan silaturahim, yang kedua orang yang berbuat zalim. Jadi belum mati dia lagi udah disiksa dia sama Allah. Itulah Kemal Atatürk, Pak. Beberapa bulan sebelum meninggal tidur harus pakai es batu, Pak. Badan tuh panas. Bayangkan orang tua tidur pakai es batu, gimana? Itulah hukuman Allah. Yang kedua, sore hari harus berjalan pakai kapal, dibawa dengan kencang di laut itu. Itu baru enak badannya. Dan itu cukup lama dia disiksa oleh Allah. Setelah dia wafat, tidak satu ulama Turki pun yang mau memandikan jenazahnya. Memohon keluarganya kepada para ulama. Akhirnya ulama mau menyelenggarakan jenazahnya. Tapi sayang dimasukkan ke lubang, naik balik mayatnya, Pak. Nah, jadi itu dilihatkan Allah betul. Semua orang waktu itu menyaksikan. Berapa kali lubang digali, naik terus jasadnya ke atas. Akhirnya di mana dia dikubur, Pak? Di atas keramik. Setelah 15 tahun dikubur di atas keramik, dicoba lagi, Pak, ngubur di tanah. Tetap lagi naik kerangka itu ke atas. Maka sampai sekarang tetap di atas keramik. Tidak mau bumi nerimanya, Pak. Jahat betul dia ini. Nah, jadi raja-raja atau pemimpin-pemimpin seperti ini akan terus ada. Nah, jadi sejarah itu akan terus berulang. Dan itu yang membuat kita tidak begitu heran, Pak. Jadi kita tuh tidak terlalu terkejut ketika melihat orang zalim. Itu sejarah yang berulang kok. Sejarah yang berulang. Contoh nih, Pak, ya. Kajian kita minggu lalu, abang Nabi Sulaiman Absalom iri kepada Nabi Sulaiman. Karena apa? Sulaiman ini yang selalu dibawa oleh Nabi Daud kemana-mana. Sementara Absalom ini sangat berambisi untuk diwariskan kerajaan ayahnya. Caranya bagaimana? Dikudetanya bapak kandungnya sendiri. Dan ini juga nubuat akhir zaman Rasulullah, Pak, akan berebut tahta kerajaan Arab Saudi. Ya. Ini juga akan terjadi. Kita tidak heran lagi, Pak. Akan terjadi. Pangeran yang naik ini kan melangkahi abangnya, Pak. Nah, jadi ini akan terjadi perebutan ini nanti. Itu nubuat Rasulullah. Jadi penguasa-penguasa zalim ini ada ulama yang menasihati dia, baru dia pakai apa dia, Pak, kekuasaan dia. Ndak minta maaf kau sampai nanti malam, Ahmad bin Banan, aku hukum kau. Ahmad bin Banan di penjara, Pak, disuruh dia mikir. Sampai malam dikeluarkan dia bagaimana? Mau ndak minta maaf? Kata Ahmad bin Tulun. Kata Ahmad bin Banan, aku rasanya ndak punya salah sama kau. Justru karena aku sayang sama kau, aku nasihati kau. Jadi kawan yang baik itu, Bu, kawan yang membenarkan kita ketika kita salah, bukan mengiya-iyakan aja kata kita, Pak. Salah kita, kau tidak boleh macam itu namanya membenarkan, Pak. Bukan berarti mengiyakan kesalahan dia, diluruskan dia. Jadi bukan diiya-iyakan saja kesalahan dia. Aku menasihati kau, yang ku sampaikan baik, di mana letak salahku? Akhirnya apa kata Ahmad bin Tulun, Pak? Laparkan singa selama 3 hari. Setelah 3 hari kumpulkan seluruh masyarakat agar mereka menyaksikan apa hukuman bagi seorang yang berani menentang kekuasaan aku. Jadi rencananya apa, Bu? Dilaparkan singa selama 3 hari, dikumpulkan masyarakat, nanti disuruh ulama ini duduk di tengah, baru dikeluarkan singa lapar ini untuk menerkam Ahmad bin Banan. Pas hari keempat, Ahmad bin Banan diletakkan di tengah kolosium itu. Orang semua udah ramai berkumpul. Semua masyarakat menangis karena mereka akan menyaksikan tubuh ulama mereka akan dirobek-robek oleh singa lapar, dikunyah, dimakan. Jadi kalau kita ingat lagi, Pak, tafsir surat Al-Burud yang pernah kita bahas, bagaimana seorang yang bertauhid akhirnya dia menjaminkan dirinya untuk mati, tapi akhirnya orang bertauhid semuanya. Udah 2 kali raja coba membunuh pemuda ini, tapi gagal.
Akhirnya pemuda ini yang ngomong, cara membunuh aku tuh mudah Raja. Letakkan aku di tiang, ambil panahku, kumpulkan seluruh masyarakat, suruh mereka mengucapkan Bismillah, La ilaha illallah, tembakkan panah itu ke mukaku. Ditembakkan panah itu setelah masyarakat berteriak Bismillah, La ilaha illallah, langsung mengenai anak ini, mati dia. Senang hati raja, Pak. Tapi raja lupa, akhirnya seluruh masyarakat berarti betul Tuhan anak ini. Selama ini orang tuh nyembah raja nih, Pak. Dengan kejadian itu akhirnya semua berpindah meyakini iman anak muda ini. Jadi kadang untuk kita bertauhid ini perlu pengorbanan nyawa untuk sebuah kebenaran. Dan itu memang harga yang harus dibayar kadang di setiap perjuangan itu. Begitu juga dengan Ahmad bin Banan. Begitu dia duduk di tengah, duduk dia dengan tenang, Bu. Tidak ada wajah cemas, tidak ada rasa khawatir. Karena apa jaminan Allah, Pak? Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa musidun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, dengan syarat dia ibadahnya baik, maka tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya? Tidak ada rasa khawatir dan dia tidak akan bersedih hati. Santai duduk di tengah itu menjemput kematiannya. Mulai dilepaskan singa yang pertama, nampak laparnya, Pak, mengaum-ngaum sampai dia mau meloncati penonton tapi tidak sampai. Akhirnya singa ini melihat ada orang yang duduk di tengah. Maka singa itu pun berlari mengejar, Pak. Sampai dekat ulama ini, Ahmad bin Banan ini langsung berhenti mendadak singa ini, berputar-putar dia, Pak, dicium-ciumnya ulama ini, Pak, dijilatnya mukanya, kemudian dia duduk bermanja-manja macam kucing, Pak. Terkejut Ahmad bin Tulun. Datang lagi singa yang kedua, begitu juga, Pak, berputar-putar dekat dia, dijilat-jilatnya muka ulama ini, duduk dia. Datang lagi singa yang ketiga, tetap melakukan hal yang sama, Pak. Tunduk singa itu kepada ulama ini. Akhirnya Ahmad bin Tulun bangkit jiwa malaikatnya, sadar dia, Pak. Dipanggilnya, wahai Syekh, waktu kau duduk di situ tadi, tidak takut kau singa itu dilepaskan? Enggak. Karena rasanya kalaupun aku mati dalam kebenaran. Apa yang kau pikirkan selama kau duduk dekat singa tadi itu? Yang kupikirkan hukum dijilat singa ni, tak najis tak enggak. Itu yang kupikirkan ada. Karena fikih belum ada membahas jilatan singa lagi, Pak. Najis, justru itu yang dipikirkan ya. Masih sempatnya berpikir ilmu, Pak. Hukum jilatan lidah ni apa? Itu justru yang dipikirkan ya.